Kembali bersama kami dalam program Cerita Muslimah di MKTV. Dan tentunya masih dalam tema kita kali ini, yaitu tentang di mana posisi dunia di dalam hidup kita. Nah, masih bersama juga dengan Bunda Khairat ya tentunya. Baik Bunda, kita lanjut lagi pembahasan tadi di awal segmen yang pertama. Bunda sudah memberikan gambaran seperti apa sih dunia itu yang dekat, yang hina, yang penuh dengan sandiwara gitu. Tapi ketika kita paham tujuannya, dunia ini hanya sementara saja, hanya akan kita tinggalkan. Tapi sebagai sarana untuk bisa mendekat kepada Allah, nah itulah yang akan menjadikan dunia itu mahal gitu ya. Ada isinya nanti gitu loh, sebagai kita mengumpulkan bekal. Nah, ini sekarang ke dalam posisi bagaimana sih seorang muslim itu untuk bisa memanfaatkan dunia yang Allah berikan sebagai kita tempat tinggal sebelum kita nanti memang berpulang untuk berada di akhirat selama-lamanya. Silakan Bunda. Iya, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwasanya dunia itu adalah sesuatu yang rendah, dekat, hina. Adanya dia sebelum kematian. Kalau sudah kematian itu adalah nanti akhirat gitu ya. Nah, dunia itu sendiri tadi yang kelihatan dan tidak kelihatan. Yang kelihatan itu pasangan, anak ya, pendukung dan bumi, hamparan bumi ini. Yang di dalam Quran surat Ali Imran ayat 14 itu Allah berfirman, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan. Di sini berarti pasangan ya, istri-istri, kalau laki-laki suami-suami, anak-anak, kemudian harta benda yang bertumpuk ya, dalam bentuk emas dan perak. Inilah bumi, ada tambang, alat-alat emas, perak itu digunakan untuk kehidupan. Kemudian kuda-kuda pilihan, hari ini mungkin kendaraan, kemudian hewan ternak, itu yang dijadikan makanan, kendaraan, dan perhiasan oleh manusia. Kemudian sawah ladang, itulah tumbuh-tumbuhan untuk menjadikan kita makanan. Itulah kesenangan hidup di dunia, firman Allah, itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Memang ini diciptakan untuk kita, hanya kita tertipu. Kita jadi lalai, karena memang indah itu loh, indah. Lihat pasangan, lihat anak, lihat harta, lihat berbagai keindahan perhiasan dunia, bunga-bunga dunia, itu sampai lupa gitu kepada akhirat gitu. Padahal itu adalah bunga-bunga. Kalau bunga itu gimana? Bunga itu dia cantik ya, harum, indah banget gitu ya, tapi dia akan layu, lalu dia akan musnah, dia akan hilang. Itulah dunia gitu loh. Nah, orang tidak bisa nyampe ke sini. Makanya kalau Allah mencintai seorang hamba, makanya Allah jaga hamba itu dari kesibukan dia kepada dunia. Seperti kita menjaga kerabat kita yang sakit supaya dia tidak makan hal-hal yang pantang-pantang, takut dia kambuh atau meninggal. Begitulah Allah menjaga hambanya untuk tidak lalai kepada Allah dan akhirat karena disibukkan oleh dunia. Nah, bukan berarti kita tidak boleh menggunakan dunia. Bukan berarti kita sudahlah ngapainlah gitu ya. Jadi seolah-olah udah aja di masjid aja, wirid aja, zikir aja gitu ya, ibadah aja. Padahal mana ibadah kan tidak hanya sebatas yang namanya adalah ritual, tetapi cara berpikir, niatnya, sikapnya, perilakunya, lahir batinnya. Kalau dia lakukan itu karena Allah, berarti itu adalah ibadah baginya. Bentuknya banyak, yang menolong orang dan seterusnya. Nah, sekarang posisi dunia itu seperti apa? Setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang menjadikan dunianya itu dia bawa sampai akhirat. Apa itu? Ilmu dan amal. Kita di dunia loh ini, jadi kita ya belajar. Nah, belajar cari ilmu inilah yang membuat iman kita semakin kuat, tahu mana benar salah, halal dan haram, kemudian tahu bagaimana kita melakukan, mengamalkan hukum-hukumnya Allah, itu kan sampai akhirat. Ilmu dan amal itu sampai akhirat gitu. Seorang yang merintis suatu kebaikan, lalu dia meninggal gitu ya, misalnya majelis taklim, didirikan oleh A.
itu terus berlanjut sampai puluhan tahun, anak cucunya atau tetangga-tetangga generasi berikutnya. Itu yang pertama merintisnya itu dia akan mendapat amal jariah yang luar biasa. Itu berarti apa? Dunia yang dia punya itu sampai akhirat dia. Ya kita sering lah ya dengar hadis tentang anak yang soleh dan solehah yang dia didik, kemudian apalagi wakaf ya kan, harta-harta yang memberi manfaat, ilmu yang memberi manfaat, itu kan dunia, kita dapatnya di dunia loh, tapi itu akan terus bermanfaat sampai akhirat. Nah kalau ilmu ya ilmu mengenal Allah, bagaimana kita mengenal Allah yang kita sembah, ini kan sampai akhirat ya kan. Kalau amal yang ikhlas, kalau nggak ikhlas nggak akan jadi manfaat untuk akhirat kita. Nanti kayak itu tadi, debu yang berterbangan, Al-Furqan ayat 23, Allah tampakkan amal kita tapi kemudian nggak ada apa-apanya di sisi Allah. Nah jadi perhatikan juga, bukan berarti ilmu dan amal ini kalau nggak dijaga niatnya juga tidak akan sampai kepada akhirat gitu ya. Yang kedua, memposisikan dunia itu ya untuk memuaskan nafsu, untuk bersenang-senang. Ya kita bisa saksikan lah hari ini orang-orang yang dia gunakan fasilitas yang Allah berikan itu betul-betul untuk bisa menikmati dunia. Mumpung hidup di dunia lah kita nikmati aja. Bahkan ada yang tidak yakin ada kehidupan setelah kematian. Jadi ya pokoknya dia hidupnya untuk menghabiskan waktunya, semuanya yang dia dapat di dunia ini ya untuk memuaskan nafsunya, untuk memenuhi syahwat-syahwatnya gitu ya. Banyaklah menumpuk-numpuk harta, kemudian syahwat bagaimana dia memuaskan nafsunya gitu ya, syahwat perut, syahwat kemaluan gitu kan, jabatan, kekuasaan, dia kejar itu tidak berpikir akhirat gitu. Nah itu adalah orang-orang yang melupakan tentang kehidupan akhirat karena dunianya. Kalau tadi ilmu dan amal, ilmu mengenal Allahnya, syariat Allahnya, amal yang ikhlas itu adalah dunia yang mengikuti dia walaupun dia sudah meninggal. Kemudian kalau yang ini tadi bukannya membuat dia selamat, tidak menjadi tujuan akhirat, malah dunia itu bisa membuat dia binasa. Nah, di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Baru yang ketiga adalah di antara keduanya apa? Dia belajar, dia beramal, dia ngumpulin harta, tapi untuk akhirat gitu loh. Jadi dua, jadi yang satu ini fokus dapat akhirat, yang kedua adalah dia fokus dunianya saja, yang ketiga adalah di antara dua itu. Jadi kalau kita kerja capek setengah mati dan uang itu dapat kita gunakan untuk beramal. Nah itulah yang memposisikan dunia yang di antara satu dan dua itu. Ya jangan sampai juga kita sibuk mengejar akhirat tapi kita tidak berpikir bagaimana di dunia ini bisa manfaat untuk akhirat kita. Gitu sih Teh. Ini memang panduan yang sangat diperlukan sekali Bunda, karena umat muslim itu kan adalah umatan wasatan gitu, umatnya pertengahan gitu. Jadi tidak berat ke dunia, tidak berat ke akhirat, tapi di antara keduanya bisa selaras gitu. Nah, ini kan perlu memang luas gitu loh Bunda gitu ya, menyikapinya gitu ya, benar, mengaplikasikan syariah gitu, karena kita berhubungan tidak hanya sesama saudara kita seakidah gitu, kita juga akan berhubungan dengan yang lain, bagaimana kita bisa membawa nanti nama Islam itu dengan baik, dengan akhlakul karimah gitu ya, seperti itu. Masya Allah nih, benar-benar ilmunya sangat diperlukan sekali Bunda. Baik, nanti Bunda kita masih punya berikutnya lagi bagaimana masalah-masalah hidup yang muncul di dunia ini seperti apa, kemudian juga banyak nanti dunia. Kita banyak temukan juga Bunda, kalau sekarang kan media sosial itu dengan cepat ya, segala sesuatunya tuh viral gitu ya Bunda. Ini banyak sekali bermunculan dan permasalahan-permasalahan yang kayaknya padahal sudah ada hukumnya loh, tapi masih tetap kejadian, bahkan dengan orang yang sama gitu. Nah ini nih Bunda, nanti kita akan kupas itu juga ya. Baik, dan sahabat yang MGTV, nanti kita lanjut lagi perbincangan kita dalam cerita muslimah ini, dan untuk itu tetap bersama kami, kita akan kembali selepas informasi yang berikut ini.